Sekembalinya Pangeran Raja Kanoman Muhammad Khairuddin ke Cirebon, ia telah kehilangan hak warisnya atas tahta Sultan Anom kelima karena pemerintah Hindia Belanda telah menobatkan Pangeran Abu Soleh Imamuddin menjadi Sultan Anom kelima sejak tahun 1803. Oleh karena itu, atas keputusan internal Gotra Sawala keluarga besar Kesultanan Cirebon pada tahun 1808, maka disepakati bahwa Pangeran Raja Kanoman Muhammad Khairuddin dinobatkan untuk mendirikan dan menjadi Sultan pertama Kacirebonan sebagai pecahan dari Kesultanan Kanoman dengan mendapatkan gelar Sultan Charbon Amirul Mukminin. Sementara itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, Albertus Henricus Weyse, sejak tahun 1808 telah digantikan oleh Gubernur Jenderal Herman William Daniels yang dikenal sangat diktator. Pada tahun 1809, Daniels menetapkan tindakan pengendalian wilayah yang dimulai dari wilayah Jawa bagian barat menjadi 2 Regenschappen atau 2 wilayah. Kemudian ditetapkan pertama wilayah Batavia dan Priangan yang meliputi Batavia, Tangerang, Karawang, Bogor, Cianjur, Bandung, dan Sumedang. Sebab sebagian besar wilayah Kesultanan Banten masih belum dapat ditundukkan. Kedua, wilayah Kesultanan Cirebon dan Priangan yang meliputi wilayah Kesultanan Cirebon, Limbangan yang sekarang bagian dari Kabupaten Garut, lalu Sukapura yang sekarang bagian dari Kabupaten Tasikmalaya, dan Galuh yang sekarang menjadi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran. Kebijakan Herman William Daniels yang berdampak terhadap situasi dan kondisi di Cirebon, diantaranya dampak membangun jalan raya pos atau disebut juga Jalan Daniels dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1.100 km. Lalu mendirikan sekolah ronggeng bersama beberapa pangeran Cirebon yang malah menimbulkan penetrasi budaya barat terhadap seni tari tradisi tersebut. Kebijakan Daniels juga mewujudkan kerja paksa Rodi untuk membangun benteng pertahanan militer dan membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, yang para pekerja Rodinya didatangkan dari Banten, Priangan, dan Cirebon, bahkan ada yang dari tanah seberang. Daniels pula berupaya meningkatkan jumlah tentara dengan banyak merekrut tenaga pribumi yang mencapai 18.000 orang, serta mewajibkan rakyat Priangan dan Cirebon untuk menanam kopi, dan khususnya di Cirebon
menerapkan aturan penyewaan tanah desa untuk perkebunan orang-orang Belanda. Jadi pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels lah awal terjadinya sistem kerja paksa bagi masyarakat Indonesia yang lebih dikenal dengan istilah kerja rodi. Ia memerintahkan rakyat pribumi untuk bekerja, membangun jalan, pos penjagaan, dan benteng pertahanan, serta pangkalan armada laut tanpa mengenal waktu. Daendels juga mengubah tata cara dan adat istiadat di kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Ia berupaya memperkuat posisinya di Nusantara dengan membuat beberapa kebijakan, di antaranya ke-1, kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat. Kedua, pembagian wilayah tanah Jawa menjadi 9 bagian prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas. Setiap prefektur dipimpin oleh seorang prefek setingkat residen yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur jenderal. Ketiga, setiap presiden membawahi beberapa bupati, dan bupati yang berkedudukan sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Walaupun begitu, para bupati masih memiliki beberapa hak feodal tertentu. Keempat, kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dilebur sebagai wilayah pemerintahan kolonial dalam satu provinsi Jawa Barat yang beribu kota di Bandung. Kelima, Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara kedua dan membentuk pasukan bernama Legiun Mangkunegaran yang terdiri atas 1.150 prajurit. Pasukan Legiun Mangkunegaran itu dibuat guna membantu pasukan Daendels apabila suatu saat terjadi perang. Pemerintahan Daendels juga memaksa penguasa wilayah Surakarta dan Yogyakarta agar menyetujui berbagai perjanjian. Inti dari perjanjian tersebut adalah ke-1, penggabungan beberapa daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial. Kedua, meningkatkan perolehan keuntungan dengan cara pemungutan pajak. Ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku guna diperdagangkan secara internasional. Keempat, mewajibkan seluruh rakyat untuk menyerahkan sebagian hasil panen mereka ke pemerintah kolonial. Dan yang kelima, memperdagangkan tanah-tanah kepada pihak swasta. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memonopoli hak untuk mengangkat pegawai kesultanan dan mendapat kekuasaan lebih besar dalam urusan keuangan dan pemerintahan internal kesultanan. Sehingga sejak tahun
1809, kesultanan-kesultanan yang ada di Cirebon tidak lagi memiliki kekuasaan politik karena telah dijadikan pegawai pemerintah Hindia Belanda, dan fungsi mereka sebagai kepala pemerintahan digantikan oleh para bupati yang diangkat oleh gubernur jenderal, yang kemudian wilayah-wilayahnya diawasi oleh residen yang telah ditunjuk oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pemisahan kekuasaan kesultanan-kesultanan di Cirebon pada tahun 1809 itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sepuh ke-7 Djoharuddin di Kesultanan Kasepuhan, Sultan Anom ke-5 Pangeran Raja Abu Sholeh Muhammad Imamuddin di Kesultanan Kanoman, dan Sultan Kacirebonan ke-1 Sultan Charbon Amirul Mukminin Muhammad Khairuddin II. Bahkan pada tanggal 2 Maret 1810, Sultan Charbon Amirul Mukminin Muhammad Khairuddin II di Kesultanan Kacirebonan, yang dulu bernama Pangeran Raja Kanoman, dicopot dari jabatannya karena dianggap selalu menentang pemerintahan Hindia Belanda. Sebagaimana tertulis dalam buku IPS terpadu untuk SMP dan MTS kelas 8 semester 1 karya Sri Pujiastuti dan kawan-kawan, bahwa Gubernur Jenderal Herman William Dendles melakukan berbagai cara agar memperoleh keuntungan yang banyak bagi pemerintah kerajaan Belanda yang saat itu memerlukan dana besar untuk bergabung dengan Perancis dalam memerangi kerajaan Britania Raya. Pada tahun 1810, Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte melakukan aneksasi terhadap Belanda. Dan setelah kabar ini sampai ke pemerintahan Hindia Belanda di Batavia, maka Gubernur Jenderal Herman William Dendles kemudian melakukan pengibaran bendera Perancis di Batavia. Akhirnya, Herman William Dendles hanya berkuasa sampai tahun 1811 karena kerajaan Britania Raya telah mengalahkan kerajaan Belanda dan Perancis. Sehingga di tengah kepemimpinannya, Herman William Dendles diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen. Hal mengenai pengibaran bendera Perancis sampai diketahui oleh Lord Minto selaku Gubernur Jenderal Britania di Goa yang menguasai India, Burma, dan Semenanjung Melayu antara tahun 1806 sampai 1813. Mensikapi pemerintahan Belanda di Batavia yang pro-Perancis, maka Lord Minto mengerahkan armada perangnya dari Goa, India untuk merebut Pulau Jawa sejak tanggal 3 Agustus 1811. Setelah melakukan peperangan secara besar-besaran
dengan pihak Hindia Belanda, akhirnya Batavia pada tanggal 10 Agustus 1811 dapat dikuasai armada perang Britania Raya, sehingga pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen harus menyingkir ke Semarang. Bahkan benteng pertahanan Hindia Belanda di Pulau Maurice pun hancur oleh serangan Britania Raya. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 1811, Hindia Belanda di Pulau Jawa dapat dikalahkan dan Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen harus menyerah kepada Britania di Salatiga. Kemenangan ini kemudian menjadikan Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai wakil gubernur bawahan Gubernur Jenderal Lord Minto, menjadi Letnan Jenderal untuk wilayah Jawa, karena wilayah lain di Nusantara masih dikuasai pemerintahan Hindia Belanda. Maka Raffles pun membawa misi untuk merebut seluruh wilayah Nusantara dari kekuasaan Hindia Belanda. Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai Letnan Jenderal di Batavia antara tahun 1811 sampai 1816. Sehingga terbitlah beberapa kebijakannya untuk wilayah yang telah dikuasainya. Antara lain, ke-1, Raffles menerapkan sistem pemerintahan langsung yang dipegang oleh penguasa pribumi sebagai pejabat pemerintah yang digaji. Kedua, Raffles berhasil membebaskan rakyat pribumi dari kebijakan sistem tanam paksa yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda. Namun, dalam perkembangannya, Raffles melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Ketiga, Raffles juga menghapuskan hukuman kejam melawan harimau yang pernah berlaku di Pulau Jawa. Keempat, Raffles meninggalkan banyak benda-benda bersejarah yang berkaitan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya, serta karya tulis berbentuk buku. Beberapa hasil karya Thomas Stamford Raffles selama menjabat sebagai Letnan Jenderal di Batavia antara lain adalah ke-1, buku The History of Java. Buku ini ditulis dalam bahasa Inggris dan berisi tentang kondisi penduduk, adat istiadat, geografi, pertanian, perdagangan, bahasa, dan agama di Pulau Jawa. Kedua, Raffles membuat kebun raya Bogor dengan bantuan ahli botani yang bernama W. Ken. Ketiga, mendukung kegiatan Batavia's Genootschap, yaitu sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Pulau Jawa. Keempat, Raffles memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno di Jawa, serta mengirimkan ekspedisi yang dipimpin John Crawfurd untuk melakukan penelitian penemuan kembali Candi Borobudur.
Lalu yang kelima, Raffles untuk pertama kalinya melakukan pemugaran terhadap Candi Borobudur.